Auxiliary dengan fungsi habitual action in past, kebiasaan di masa lampau, mengungkapkan kebiasaan atau tindakan berulang di masa lalu. Fungsi modal auxiliary sendiri dibagi menjadi dua, ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Habitual action in past itu termasuk kelompok modal non-conclusion. Modal conclusion sendiri ada dua, ada possibility berupa kemungkinan, impossibility ketidakmungkinan. Sedangkan modal non-conclusion ada wishes, pengharapan atau doa, ability kemampuan, necessity keinginan yang kuat, prohibition larangan, advisability nasihat, suggestion nasihat atau saran yang lebih halus, expectation pengharapan, habitual action in past kebiasaan di masa lalu. Nah, kita bahas habitual action in past. Masih ada fungsi modal non-conclusion yang lain, ada preference, request, permission, dan semi-modal. Habitual action in past kebiasaan di masa lalu. Modalitas dapat digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau tindakan berulang di masa lalu. Modal ini sering disebut modal habitual action in past atau past habit. Bentuk ini mengacu pada tindakan yang terjadi berulang kali di masa lalu. Modal-modal yang paling umum digunakan itu adalah used to dan would. Pola kalimatnya bisa positif, negatif, maupun dimasukkan ke kalimat question atau interrogatifnya. Modalnya would dan used to hanya di tenses past ya, kebanyakan bermakna dulu terbiasa atau dulu biasanya. Contoh, when I was child, I would visit my aunt every month. Ketika saya kecil, saya dulu terbiasa mengunjungi bibi saya setiap bulan. Polanya hanya modal verb 1 untuk yang aktif, pasif modal be verb 3, nonverbal modal be 6. Penggunaan used to digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi berulang kali di masa lalu tetapi tidak lagi terjadi di masa sekarang. Contoh, I used to play the piano when I was younger. Saya dulu sering bermain piano ketika saya lebih muda. They used to live in the countryside before moving to the city. Mereka dulu tinggal di pedesaan sebelum pindah ke kota. Pola negatif dan interrogatif bisa teman-teman gunakan dengan pola tambahkan did not used to verb 1 atau tambahkan not langsung di setelah use-nya. Kalau nanti berupa interrogatif atau question, did-nya taruh depan, did subject not use, nggak usah did to verb 1 atau used subject not to verb 1. Nah, pola lainnya bisa teman-teman pakai subject be used to verb ing. Be-nya teman-teman ganti dengan was, were. Terkadang kita bisa juga pakai is, am, are. Contoh, they did not used to live in the countryside. They used not to live in the countryside. Nah, dari kalimat yang di atas ya, mereka dulu tinggal di pedesaan sebelum pindah ke kota. Dulu pindah untuk yang sebelum pindah ke kotanya saya hapus. Untuk pertanyaan boleh juga, did they used to live in the countryside? Boleh, atau used they to live in the countryside? Boleh juga. Nah, dari kalimat positif they were, kalau untuk yang pola lainnya ya bisa teman-teman gunakan they were used to playing. Nah, kalau ada be used to verb ing, they were used to playing the piano. Mereka dulu terbiasa bermain piano. They were not used to playing piano. Kalau negatif tidak ternyata. Kalau ditanyakan apakah were they used to playing the piano. Sedangkan would digunakan dalam bahasa lisan dan informal untuk menyatakan kebiasaan atau tindakan berulang di masa lalu. Ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh, every weekend we would go hiking in the mountains. Setiap akhir pekan kami dulu sering berpergian mendaki di
pegunungan. He would always bring his lunch to work. Dia dulu selalu membawa makan siang ke kantor. Kedua modal ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang terjadi berulang kali di masa lalu dan mengindikasikan bahwa tindakan tersebut adalah kebiasaan pada waktu itu saja, yang sekarang tidak dilakukan lagi. Ingat bahwa used to dan would tidak digunakan untuk tindakan yang masih terjadi atau berlangsung di masa sekarang, karena sudah selesai. Kita hanya bilang yang dulu saja, sekarang nggak dilakukan lagi. Thanks for watching.